Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, sekarang akan saya tanya kepada Pak Dirmanto. Pak Dirmanto, kalau dari tanggapan dari ahli kejiwaan atau psikiatri kita di sini, Dr. Danardi, bahwa orang itu memang harus dilihat terlebih dahulu apakah dia punya keparahan gangguan kejiwaan tertentu atau mungkin masih dalam taraf bisa berpikir normal. Nah, untuk pelaku pemeran wanita ini dari aparat mungkin bertanya-tanya, menyelidiki kasus ini. Dia tahu tidak sih bahwa perbuatan ini salah atau mungkin dia tidak tahu ini salah karena informasinya sempat ada yang mengatakan akun sosial media dari pelaku ini dia katanya bangga videonya viral meskipun ini video asusila ya. Seperti apa Pak Dirmanto? Ya, baik Mbak. Jadi begini Mbak, kalau kita melakukan sebuah proses penyidikan itu tentunya ya yang perlu kita lihat pertama itu adalah kondisi kesehatan fisik yang bersangkutan. Ya, jadi kalau kita lihat dari kondisi fisik yang bersangkutan itu nampak sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apa. Namun demikian, kalau kita lihat dan kita telisik dari berbagai sumber yang kita bisa cari di berbagai tempat, salah satunya yang saya sampaikan tadi tersangka kalau terduga pelaku ini ya, kemudian dari hasil pemeriksaan terhadap pihak laki-laki yang berperan di situ, memang yang bersangkutan ini mempunyai kepribadian. Bahkan dari salah satu sumber yang kami dapatkan, yang bersangkutan ini memiliki sekitar 31 ya kepribadian. Nah, ini tentunya ya kita membutuhkan ahli untuk menangani ini ya. Kita membutuhkan ahli, apakah ini benar atau tidak. Nanti kita tunggu. Dan sekarang yang bersangkutan sedang dalam taraf observasi di rumah sakit. Mungkin itu ya yang perlu kami sampaikan. Baik. Berarti apakah memang benar bahwa salah satu pemeran ini punya akun Twitter yang mengatakan bahwa dirinya bangga bahwa video ini sempat viral meskipun ini video asusila, itu benar tidak sih? Kalau yang bersangkutan memiliki akun Twitter benar. Cuman kalau yang tadi disampaikan bangga kalau videonya viral itu perlu kita teliti kembali. Ya. Baik. Nanti kita tunggu saja bagaimana proses penyelidikan lebih lanjut. Oke, kalau dari sekarang saya ke Dr. Danardi. Dr. Danardi, kalau misalnya ada orang yang seperti ini mungkin sudah tahu berbuat salah, tapi bangga malah justru dia berbuat salah. Kita bisa pastikan bahwa dia tidak berakal sehat atau belum tentu, karena ada juga anak muda udah tahu salah, mungkin dia merupakan pelaku perbuatan melawan hukum, tapi pas ditanya, oh saya senang gitu ya, mungkin kayak sosok jago aja gitu. Atau memang benar dia nggak punya akal sehat? Ya, pemeriksaan tentu harus komprehensif ya. Dan perlu waktu yang cukup, bahkan tadi Bapak mengatakan visum et repertum, itu perlu diberi waktu yang cukup, bahkan bisa 7 hari, bahkan bisa diperpanjang sampai 14 hari. Artinya bahwa kita harus melihat proses pikirnya konsisten, proses pikirnya terus-menerus punya pola yang sama. Atau juga barangkali bahwa dia menjadi inconsistent, itu bahwa itu termasuk suatu gejala yang harus kita nilai. Tapi pada prinsipnya tadi bahwa ketika pola pikir ini masih logis, pola pikir ini masih rasional, meskipun ada warna-warna sedikit yang kurang rasional, tapi kalau kita bisa menilai bahwa ini pada dasarnya proses pikirnya masih baik, proses pikirnya masih bisa berjalan logik, maka kita mengatakan bahwa pada hari H tersebut dia bisa bertanggung jawab. Jadi pemeriksaannya tidak sepotong-sepotong, tapi kita mengobservasi dalam waktu yang cukup. Oke, sekarang saya kembali ke Pak Hufron. Pak Hufron, seperti kita ketahui kalau kondisi kejiwaan ini kan memang di rumah sakit tersebut, misalnya dia merupakan pasien rawat jalan, ini kan memang sifatnya confidential ya, ibaratnya rahasia. Tidak tahu apa diagnosanya, tidak tahu juga dia bagaimana kemudian berkonsultasinya. Nah, apakah ini bisa dijadikan pertimbangan hukum nanti ketika menjatuhkan hukuman untuk pelaku, ataukah memang harus konsultasi ulang dengan psikolog yang lain atau psikiatri yang lain, ini seperti apa? Ya, Mbak Caca, jadi prinsipnya bahwa yang akan memberikan penilaian bahwa yang bersangkutan tadi itu dianggap tidak mampu bertanggung jawab karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, itu harus ahli.
harus ahli yang memberikan keterangan. Seperti yang disampaikan oleh dokter tadi adalah melalui visum et apertum. Yang nanti bagi hakim adalah menentukan apakah terhadap yang bersangkutan itu dapat dikenakan pidana atau dilepas dari tuntutan hukum. Mbak Caca, pada prinsipnya bahwa di dalam hukum pidana itu dikenal in straf zonder schuld. Jadi tiada pidana tanpa kesalahan. Jadi kalau orang itu tidak salah, itu tidak boleh dipidana. Salah satu ciri orang itu salah, kalau orang itu bisa menyadari bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah menurut hukum. Kalau dia tidak menyadari, berarti dia anggap dia tidak mampu bertanggung jawab. Maka oleh karena itu harus dipastikan sampai dijatuhkan pidana, harus dipastikan berdasarkan keterangan ahli bahwa yang bersangkutan itu termasuk dalam kategori mampu bertanggung jawab atau sebaliknya tidak mampu bertanggung jawab karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya, gitu Mbak Caca. Oke, mungkin nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada sejumlah narasumber saya di sini, Dokter Danardi. Ini mungkin jadi pertanyaan saya ya. Apakah memang benar ada relevansinya, Dokter Danardi, orang punya gangguan kejiwaan tertentu, ia jadi memproduksi video asusila seperti ini? Mungkin dia punya trauma secara seksual atau mungkin pernah menjadi korban hingga dia membuat video ini. Bisakah? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.